Shalom. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Dia. Dialah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Biarlah setiap kita dimanapun kita berada, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan hari-hari yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Pak. Kami boleh berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjagai kami, Kau yang melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah sukacita, sorak-sorai kemenangan ada di dalam setiap kami anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan kuasa pada setiap kita. Ku diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Dimanapun kita berada. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari
dan sungguh besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami rindu ada dalam hadirat-Mu senantiasa Tuhan. Kami boleh berjumpa muka dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Biarlah kita membawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat
bagi setiap kami anak-anak. Dimanapun kami berada Tuhan, kuasa Allah melawat kami. Kasih-Mu menjamah setiap kami yang membuka hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Dialah firman yang membangkitkan iman. Firman memberikan jalan kehidupan dalam hidup kami. Firman yang memberikan jalan dan terang dalam hidup kami. Kami boleh membuka hati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Kita berjumpa lagi di hari Minggu. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tetapi ada satu alat yang kami bisa menyebabkan kami bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kami semuanya. Sebelumnya mari kami berdoa dahulu, mohon berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam menyampaikan renungan firman Tuhan, supaya seluruh jemaat imannya dibangkitkan, dikuatkan dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu dewasa ini. Tuhan Roh Kudus, marilah pakailah renungan firman Allah ini membawa berkat kepada semua yang mendengarkannya, dikuatkan, dibangkitkan imannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan menyampaikan renungan firman Allah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan-pesan yang dari Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya iman kami dibangkitkan. Temanya adalah, hanya firman Tuhan yang dapat memulihkan dan membangkitkan iman percaya kita. Bacaan hari ini memang panjang, terdapat di dalam Hakim-Hakim 6, ayat 3 sampai 23. Tapi Bapak Ibu bisa baca sendiri masing-masing nanti di Alkitab Anda. Saya hanya membaca salah satu ayat yang sangat mengesankan hati saya di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 itu ayat 12. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Inilah yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya kepada seorang pemuda yang namanya Gideon. Pada mulanya masing-masing dari kita pasti mempunyai rencana atau mimpi yang indah-indah.
yang ingin kita capai. Akan tetapi seberapa banyak dari kita yang tetap bertahan dengan mimpi itu? Seiring berjalannya waktu dan datangnya badai persoalan hidup seperti dewasa ini, seringkali kita merasa takut dan tidak mampu. Kita bertanya, apa kita bisa mencapai impian itu? Apa rencana-rencana saya bisa terlaksana? Iman kita pun melemah, sehingga banyak dari kita yang justru milih memperkecil kapasitas mimpi kita. Hal inilah yang Gideon alami. Ketika malaikat Tuhan tampil di hadapannya, ia adalah pribadi yang sangat pengecut dan pesimis. Ya, ia sangat memandang kecil dirinya sendiri. Bahkan ia meragukan penyertaan Tuhan yang dapat membebaskan bangsanya dari orang Midian. Namun Tuhan memanggilnya sebagai pahlawan yang gagah berani. Tuhan berfirman berkali-kali sampai kepercayaan diri Gideon tumbuh. Gideon pun bangkit dan tercatat sebagai salah satu pahlawan hebat dalam Alkitab. Ya saudara-saudara yang kekasih, hanya firman Tuhanlah yang dapat membangkitkan iman kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketahuilah dan camkan baik-baik, sesungguhnya bukan kekuatan atau kemampuan kita yang Tuhan perlukan untuk membawa kita kepada kemenangan. Tetapi dengar saudaraku, itulah iman kita. Di masa sekarang ini yang menjadi lawan kita bukanlah darah dan daging. Setiap saat iblis akan berusaha mencari celah untuk mengintimidasi serta melemahkan iman kita. Virus corona merajalela ini telah mengintimidasi kita. Dia menjadi alat iblis sehingga kita menjadi takut dan tidak berdaya. Ini pesan firman Allah buat kami. Kami baca dalam Efesus 6 ayat 10. Tadinya saya ingin membaca satu ayat saja, tapi rasanya kurang bisa membangun, menolong iman kita. Kita baca 8 ayat ini. Mulai ayat 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ayat 13, ambil, jangan sebagian, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu. Jadi berdirilah tetap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ya, itu tadi yang saya katakan. Pergunakanlah perisai iman. Iman kepada Tuhan yang berkuasa, kepada Yesus kami yang sudah menang. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Saya ulangi lagi. Berdoalah setiap waktu, tetapi berdoa di dalam roh, dalam urapan dan kuasa roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Maka dari itu kita memerlukan iman. Kita mau berdoa buat pemerintah dan bangsa kami, supaya mereka diberkati oleh Tuhan.
Kami mau berdoa buat presiden kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin di kota kami. Biar mereka diberi kekuatan untuk percaya bahwa kita pasti menang sebelum berperang. Karena kita jemaat Tuhan, ada Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Ketahuilah Tuhan tidak membutuhkan panglima perang yang hebat maupun pasukan yang besar jumlahnya. Selama Tuhan menyertai, maka perkara yang besar pun dapat kita lakukan bersamanya. Bagian kita hanyalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita seutuhnya di dalam tangannya, dengan sungguh-sungguh menaruh iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Maka kita dapat membuka hati sepenuhnya kepadanya. Jika kita mengizinkan Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita, maka Dia pun akan membangkitkan iman kita untuk melakukan perkara-perkara besar bersamanya, sehingga melalui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Mengapa perkataan Tuhan dapat memulihkan dan membangkitkan iman kita? Firman Allah bersabda dalam Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab firman itu datang dari hati dan pikiran Allah yang maha kuasa, yang disampaikan oleh para nabi dan hamba-hambanya yang diurapi. Roh Allah juga digambarkan seperti pedang bermata dua, firman Allah itu, atau seperti api. Sudahkah kami ketahui apa yang Tuhan katakan tentang diri Anda juga? Apa yang Anda katakan tentang, apa yang Allah katakan tentang diri kami semuanya? Apa saja kata firman Allah? Firman Allah bersabda, kami ini seperti biji mata Allah sendiri. Saudara baca di dalam Ulangan 32 ayat 10, Mazmur 17 ayat 8. Sebagai umat pilihannya, domba-domba yang digembalakannya, yang dikasihinya, itulah kami semuanya. Kami sebagai umat pilihan Allah, sebagai domba-domba yang dikasihinya, sebagai biji mata Allah yang diperhatikan. Sekarang ini apa yang dapat kami lakukan untuk membangkitkan iman kami, sehingga bisa menjadi pahlawan yang gagah seperti Gideon? Marilah kita membaca, merenungkan firman yang hidup ini setiap hari, serta melakukannya dengan setia dan sungguh-sungguh, bukan dengan terpaksa, tapi dengan perasaan yang haus dan rindu akan Allah yang hidup itu. Doa kami hari ini kepada Tuhan adalah, Tuhan, sebagai manusia kami sangatlah terbatas. Namun kami tahu, kami mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Ampuni kami kalau selama ini kami berkecil hati. Tolong beri kami kekuatan ya Tuhan. Bangkitlah iman kami, sehingga dapat melangkah maju dan berperang merebut kemenangan yang sudah Engkau janjikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara diberkati semuanya. Saudara dipelihara Tuhan, kesehatan-kesehatan menjadi milik kami. Biarlah dalam hidup kami, rumah tangga kami, selalu ada tanda darah Yesus Kristus. Kami sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang sudah dibeli oleh darah Tuhan menjadi milik Tuhan, biar kami selalu membangun hubungan pribadi yang intens dengan Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu lagi sekali. Selamat menikmati istirahat di rumah. Amin.